Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. JIS buat media Itali terkagum-kagum ya. Bahkan ya sebut stadion untuk Piala Dunia U17 sangat keren, luar biasa begitu kan. Bahkan ini dikomentari oleh media asing begitu kan ya, bahwa JIS itu adalah top Marco top begitu. Katanya begitu, bayangkan begitu. Hanya di negara sendiri begitu kan, JIS itu tidak dihiraukan begitu ya. JIS itu dipermasalahkan begitu kan, JIS itu dihina begitu di negara sendiri begitu, bayangkan begitu. Ini letak logikanya gimana begitu kan ya, media asing memuja JIS sangat luar biasa begitu. Kok ada begitu Indonesia berstandar Eropa, kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, JIS buat media Itali terkagum-kagum. Sebut ya stadion ya untuk Piala Dunia U17 2023 itu ya seperti luar biasa ya. Bahkan tidak standar FIFA katanya begitu ya. Loh, katanya tidak sesuai standar FIFA kok dipuji oleh orang asing begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Valid nggak nih, asik nggak ya? Pokoknya di luar pro kontra. Gue yang terlalu suka bola cuman bilang ya, just bikin view ya cakep pas kena macet total Ancol itu. Ya kita kan sudah diperbaiki di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan langsung sepi, langsung mingkem mereka begitu, tidak berkomentar apa-apa begitu kan. Dibilang standar internasional tidak menentukan standar SSNI ya. Pokoknya kalau nggak ada standar SSNI itu barang jelek katanya begitu. Iya kok bisa seperti itu begitu kan, ngawur begitu kan ya pada akhirnya begitu ya. Ya datang di situ bersama media. Wah, ini diganti, atapnya harus diganti total, dibongkar katanya begitu. Kenapa tidak dibongkar sekalian semua begitu kan ya? Buat yang stadion yang lebih standar menurut PSSI kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan mau tak kapasitas Erick Thohir ya, ikut saja polemik JIS ya. Erick jago melobi, pinter dan jenius, tapi sayang mudah disetir oleh orang bodoh. Maka sekelas kelihatan orang-orang yang bodoh. Katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen kritikannya luar biasa begitu ya. Bahkan ya tuh kan semua sekutu ya ngakiro ya sudah dikirahkan ya kehapus kenangan prestasi Anies Baswedan. Bisa saja mengacak-acak mereka begitu ya. Karena Pak Erick Thohir yang menjadi gadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden ya, mau tidak mau ya pasti kelihatan mereka harus dia diacak-acak begitu kan ya. Biar elektabilitasnya juga turun. Bisa saja seperti itu begitu. Bahkan karya asli anak bangsa yang dipatut dikagumi, Erick makan tuh rumput. Bahkan ya untung udah gue suruh ya renovnya dulu sebelum pipa mampir ya. Jadi malu sendiri dong katanya begitu ya. Ya pada akhirnya konsultan dari Australia, dari FIFA sendiri, rumput hanya dirawat dan diperbaiki begitu kan. Itu sudah kelihatan sana sini begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan media Itali kadrun. Ya katakan kadrun lah, katakan apalah begitu kan. Standar FIFA tapi tidak standar ketua PSSI. Nah, kan ini kan lucu begitu kan begitu. Semua orang pasti mengagumi apa yang dilakukan JIS ini begitu kan ya. Tapi orang-orang yang kemudian ya karena dengki benci begitu di situ pada akhirnya enggan untuk mengomentari itu. Ya jangan malulah untuk mengakui hal seperti itu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Italia belum tahu kalau orang dalam negeri lebih paham dari FIFA ya. Dia bilang FIFA datang hari ini jelas dicoret. Maklum penggemar ogah kalau nggak ada ya, capek dan ngomong. Ini banyak sekali kritikan netizen begitu ya. Waduh, ini tamparan keras buat ketua PSSI, Menteri Pemuda dan Menteri PUPR. Mana nih yang teriak nyaring dan nyinyir JIS? Pernyataan ini seperti menyumpali mulut dengan kotoran mereka sendiri. Malunya taruh di mana nih ini? Wow, luar biasa ya, pasti malu lah begitu disorot orang-orang asing di situ begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, JIS buat media Itali terkagum stadion ya untuk Piala Dunia U17 begitu katanya. Sip, luar biasa begitu, keren katanya begitu ya. Dan bahkan di satu sisi ada yang mengatakan begini ya. Stadion JIS itu pernah mendapatkan pujian dari salah satu media ternama Eropa ya, Ski Sport ya, Itali di tengah polemik menjelang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia.
Bahkan dalam artikel berjudul Jakarta Stadion Baru salah satu yang terbesar di dunia ya, antara atap yang bisa dibuka dan tutup buka begitu kan. Ski Sport Italia memberikan penilaian soal JIS. Salah satu yang media sorotan adalah soal ya rectangle ya roof atau atap buka ya tutup yang menjadi keunggulan JIS di situ. Bahkan itu kagum begitu, kok bisa ya Indonesia itu dijajah oleh Belanda tapi tiba-tiba bisa membuat stadion itu begitu, katanya begitu ya. Jangan-jangan ini siapa yang membuat ini, siapa yang membuat konsep seperti ini, kan pasti seperti itu tanyanya begitu kan ya. Ini banyak sekali ya yang kemudian beri komentar yang sangat luar biasa. Di sini kita berbicara tentang keunggulan. Stadion Internasional Jakarta memiliki atap lipat terbesar di Asia, terbesar kedua di dunia ya, setelah Stadion AT dan T ya, AT dan T begitu di Airlengon ya, Texas ya. Bahkan Ski Sport Italia pada 2022 lalu. Di satu sisi dengan tinggi yang mencapai 73 meter, Stadion JIS dinilai sebagai salah satu bangunan tertinggi dunia yang pada saat ini. Keunikan lain yang menjadi sorotan adalah soal posisi JIS ya. Pasalnya JIS berdampingan dengan area pertanian. Wow, luar biasa begitu ya, sangat luar biasa, sangat dikagumi begitu ya. Bahkan ini dah kekhasan lain di stadion baru ya, di penciptaan kompleks berjalan seiring dengan pembangunan ya kembali daerah sekitarnya dan didedikasikan untuk pertanian. FIFA tunjuk JIS jadi venue pembuka Piala Dunia, bahkan itu dikagumi di situ begitu. Dan pada akhirnya apa? FIFA memilih bahwa JIS itu dibedakan sebagai venue utama untuk Piala Dunia begitu. Bahkan di satu sisi PSSI mengumumkan Stadion JIS menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17, sedangkan Stadion Manahan akan menggelar partai semifinal dan final begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa ya pemilih Stadion Manahan sebagai venue semifinal dan final berdasarkan keinginan FIFA. Sesuai pembicaraan dengan FIFA, salah satunya Piala Dunia U20 semifinal dan final di Manahan jadi tidak usah diganti lagi, katanya begitu. Ini kan aneh begitu perkataan dari PSSI. Bayangkan kalau di Manahan itu sudah dipilih oleh FIFA begitu untuk final dan semifinal begitu ya, katanya begitu. Kenapa JIS mengatakan begitu ketika orang-orang mengatakan JIS itu dipilih FIFA begitu? Tiba-tiba Erick Thohir seolah-olah membantah bahwa JIS itu disodorkan oleh PSSI untuk dipilih oleh FIFA begitu kan. Katanya begitu. Padahal JIS itu dengan Manahan Solo FIFA sendiri yang milih begitu, bukan disodorkan oleh Erick Thohir, kan begitu logikanya begitu. Jadi kan sudah paham mereka begitu kan. Kenapa kalau di Solo tidak dicap bahwa dipilih PSSI begitu kan? Kenapa di JIS dipilih PSSI? Ini kan aneh begitu ya. Bahkan di satu sisi ya, selain JIS dan Manahan, daftar stadion yang disetujui FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17 adalah Sijalak Harupat Bandung. JIS masih punya PR ya. Erick Thohir menyebutkan stadion yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan itu masih menyisakan sejumlah catatan. Adapun catatan FIFA untuk JIS tercantum dalam surat yang ditangani FIFA Stadion Pitch Manager Alan Ferguson ya. Dalam surat tersebut FIFA mencatat bahwa permukaan lapangan JIS saat ini menggunakan sistem tipe karpet dengan PVC 60 mm di bagian atasnya. Ini kan suka keren begitu kan. Pantas begitu kan. Kenapa di negara kita sendiri begitu kan dicemohin begitu kan, seolah-olah tidak standar ini, standar itu dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya JIS sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Atau jangan-jangan karena Anies Baswedan yang bangun, bisa saja seperti itu begitu ya. Bahkan apabila Stadion JIS mempertahankan itu, maka FIFA menyebutkan pertumbuhan akar menjadi tidak efektif. Apalagi lapangan jenis karpet akan mempersulit perawatan dengan metode tertentu. Maka dari itu FIFA mengusulkan agar perbaikan rumput ini harus dilakukan secepat mungkin, yang mengingat gelaran Piala Dunia U17 agar digelar 3 bulan mendatang. Dalam hal pemeliharaan ya, FIFA juga akan mengadakan pelatihan manajemen lapangan untuk para pengelola JIS. Ini kan sudah ada solusi begitu kan, ditambah ilmu dari FIFA begitu ya. Ya wajar sekarang itu banyak yang kemudian bersifat politis begitu kan. Saya sudah menyoroti 3 hal begitu untuk JIS. Ada yang berkaitan bisnis, ada yang berkaitan dengan politisasi, ada yang berkaitan dengan panggung politik. Ya, kira-kira masyarakat Indonesia sudah paham itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.